Minasan, konnichiwa. Selamat datang di Kumakung, tempat belajar bahasa Jepang dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan belajar tentang partikel dalam bahasa Jepang. Partikel adalah elemen penting dalam kalimat bahasa Jepang yang menentukan makna dan struktur sebuah kalimat. Jadi, jangan sampai salah pakai, ya. Kita akan bahas partikel satu persatu dengan contoh kalimat yang mudah dipahami. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir, ya. Di bab ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam bahasa Jepang, yaitu partikel atau dalam bahasa Jepang disebut joshi. Lalu, apa itu partikel? Partikel adalah kata-kata kecil dalam bahasa Jepang yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antar kata dalam sebuah kalimat. Bisa dibilang, partikel adalah lem perekat dalam bahasa Jepang yang membantu kita memahami struktur kalimat dengan lebih jelas. Misalnya, dalam sebuah kalimat, partikel bisa digunakan untuk menunjukkan subjek, objek, tempat, arah, alat, dan berbagai fungsi lainnya. Tanpa partikel, sebuah kalimat bisa menjadi tidak jelas atau bahkan berubah maknanya. Nah, di materi ini kita akan mempelajari berbagai jenis partikel serta cara menggunakannya dalam kalimat dengan contoh yang mudah dipahami. Sekarang, kita masuk ke bagian penting, yaitu jenis-jenis partikel dalam bahasa Jepang dan penggunaannya. Di dalam bahasa Jepang, terdapat banyak partikel yang memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, kali ini kita akan membahas beberapa partikel dasar yang paling sering digunakan dalam kalimat. Pertama, kita akan mengenal partikel wa, yang berfungsi sebagai penanda subjek atau topik dalam sebuah kalimat. Partikel ini digunakan untuk menunjukkan topik pembicaraan. Meskipun ditulis dengan huruf H dalam penggunaan sebagai partikel, huruf ini dibaca wa. Contohnya, kita lihat kalimat pertama. Watashi wa gakusei desu, yang berarti, saya adalah pelajar. Di sini, partikel wa menunjukkan bahwa, saya, adalah topik utama dalam kalimat ini. Lalu, contoh kedua, Nihongo wa omoshiroi desu, yang berarti, bahasa Jepang itu menarik. Dalam kalimat ini, wa digunakan untuk menekankan bahwa yang sedang dibicarakan adalah bahasa Jepang. Jadi, partikel wa sangat penting untuk menentukan topik dalam kalimat. Selanjutnya, kita akan belajar partikel lainnya yang juga sering digunakan dalam bahasa Jepang. Kedua adalah partikel ga penanda subjek atau fokus. Partikel ga adalah salah satu partikel dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menandai subjek dalam suatu kalimat. Partikel ini sangat penting karena menyoroti siapa atau apa yang melakukan suatu tindakan atau memiliki suatu keadaan tertentu. Fungsi partikel ga menunjukkan subjek dalam kalimat, digunakan untuk menegaskan siapa atau apa yang menjadi subjek utama dalam kalimat. Menekankan informasi baru, partikel ga sering digunakan ketika ingin memperkenalkan sesuatu yang baru dalam percakapan. Digunakan dalam pertanyaan dengan kata tanya, siapa, atau der. Ketika bertanya tentang siapa yang melakukan sesuatu, partikel ga digunakan untuk menyoroti subjeknya. Mengekspresikan keadaan atau perasaan. Ketika berbicara tentang perasaan, kesukaan, atau kemampuan, partikel ga sering digunakan. Contoh penggunaan partikel ga menunjukkan subjek dalam kalimat. Derga sensei desuka, artinya, siapa yang guru. Dalam kalimat ini, kata der berarti siapa, dan sensei berarti guru. Partikel ga digunakan untuk menyoroti subjek yang dicari dalam pertanyaan, yaitu guru. Jika seseorang menjawab Tanaka-san ga sensei desu, berarti Tanaka lah yang menjadi guru. 2. Menyatakan kesukaan atau perasaan. Inu ga suki desu, artinya, saya suka anjing. Kata inu berarti anjing, dan suki berarti suka. Dalam bahasa Jepang, untuk menyatakan kesukaan terhadap sesuatu, partikel ga digunakan untuk menandai benda yang disukai. Jadi, dalam kalimat ini, anjinglah yang disukai oleh si pembicara. Yang ketiga adalah partikel o, penanda objek. Partikel o, dalam bahasa Jepang digunakan untuk menandai objek langsung dalam sebuah kalimat. Objek langsung adalah sesuatu yang menerima tindakan dari kata kerja dalam kalimat. Fungsi partikel o, menandai objek langsung dalam kalimat. Digunakan untuk menunjukkan benda atau sesuatu yang dikenai tindakan langsung. Selalu digunakan sebelum kata kerja. Partikel selalu muncul sebelum kata kerja dalam kalimat.
Contoh penggunaan partikel o. 1. Menandai objek dalam kalimat, hon o yomimasu. Artinya, saya membaca buku. Kata hon berarti buku, dan yomimasu berarti membaca. Partikel digunakan untuk menunjukkan bahwa buku adalah objek dari kata kerja membaca. 2. Menunjukkan objek yang dikenai tindakan. Mizu o nomimasu. Artinya, saya minum air. Kata mizu berarti air, dan nomimasu berarti minum. Partikel menandakan bahwa air adalah objek dari tindakan minum. Yang keempat adalah partikel ni, penanda waktu, tempat, dan tujuan. Partikel ni dalam bahasa Jepang digunakan untuk menunjukkan waktu, tempat, atau tujuan pergerakan dalam sebuah kalimat. Fungsi partikel ni menunjukkan waktu, digunakan untuk menunjukkan waktu kejadian suatu aktivitas atau peristiwa. Biasanya digunakan bersama angka jam, tanggal, atau hari tertentu. Menunjukkan tempat, digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat seseorang atau sesuatu berada. Menunjukkan tujuan pergerakan, digunakan untuk menandai arah atau tujuan dalam sebuah pergerakan. Contoh penggunaan partikel ni. 1. Menunjukkan tujuan, pergi ke sekolah. Gakko ni ikimasu. Artinya, saya pergi ke sekolah. Kata gakko berarti sekolah, dan ikimasu berarti pergi. Partikel ni digunakan untuk menandai tujuan pergerakan ke sekolah. 2. Menunjukkan waktu, bangun tidur pada jam tertentu. Shichiji ni okimasu. Artinya, saya bangun pada jam 7. Kata shichiji berarti jam 7, dan okimasu berarti bangun tidur. Partikel ni digunakan untuk menunjukkan waktu terjadinya peristiwa, yaitu bangun tidur pada jam 7. Yang kelima adalah partikel e, penanda arah. Partikel e, dalam bahasa Jepang digunakan untuk menunjukkan arah atau tujuan dalam sebuah kalimat. Karakteristik partikel e, menunjukkan arah atau tujuan, digunakan untuk menyatakan arah kemana seseorang atau sesuatu bergerak. Cara penulisan dan pengucapan, partikel ini ditulis sebagai he, tetapi dibaca sebagai e. Ini merupakan aturan khusus dalam bahasa Jepang. Contoh penggunaan partikel e. 1. Pergi ke Jepang. Nihon e ikimasu. Artinya, saya pergi ke Jepang. Kata nihon berarti Jepang, dan ikimasu berarti pergi. Partikel e digunakan untuk menunjukkan arah tujuan, yaitu ke Jepang. 2. Berjalan kaki ke sekolah. Gakko e aruite ikimasu. Artinya, saya berjalan kaki ke sekolah. Kata gakko berarti sekolah, dan aruite ikimasu berarti berjalan kaki pergi. Partikel e digunakan untuk menunjukkan tujuan pergerakan, yaitu ke sekolah. Yang keenam adalah partikel de, penanda tempat dan alat. Partikel de dalam bahasa Jepang digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu kejadian atau alat yang digunakan dalam suatu tindakan. Karakteristik partikel de menunjukkan tempat, digunakan untuk menyatakan lokasi di mana suatu aksi atau peristiwa terjadi. Menunjukkan alat atau sarana, digunakan untuk menjelaskan alat atau cara yang digunakan dalam suatu tindakan. Contoh penggunaan partikel de. 1. Makan di restoran. Restoran de tabemasu. Artinya, saya makan di restoran. Kata restoran berarti restoran, dan tabemasu berarti makan. Partikel de digunakan untuk menunjukkan tempat di mana kegiatan makan terjadi, yaitu restoran. 2. Pergi ke sekolah dengan bus. Basu de gakko e ikimasu. Artinya, saya pergi ke sekolah dengan bus. Kata basu berarti bus, dan gakko berarti sekolah. Partikel de digunakan untuk menunjukkan alat transportasi yang digunakan, yaitu bus. Yang ketujuh adalah partikel to, penanda, dan, atau, bersama. Partikel to, dalam bahasa Jepang memiliki dua fungsi utama. Menghubungkan dua kata benda, digunakan untuk menyebutkan beberapa benda dalam satu kalimat dengan arti, dan. Menunjukkan dengan siapa suatu tindakan dilakukan. Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas dilakukan bersama seseorang atau bersama sesuatu. Contoh penggunaan partikel to.
1. Membeli roti dan susu. Pantu giunyu okaimasita. Artinya, saya membeli roti dan susu. Kata pan berarti roti, dan giunyu berarti susu. Partikel tu digunakan untuk menghubungkan dua benda yang dibeli, yaitu roti dan susu. 2. Menonton film dengan teman. Tomodachi to eiga omimasita. Artinya, saya menonton film dengan teman. Kata tomodachi berarti teman, dan eiga berarti film. Partikel tu digunakan untuk menunjukkan bahwa kegiatan menonton film dilakukan bersama teman. Yang ke-8 adalah partikel mo, penanda, juga. Partikel mo dalam bahasa Jepang digunakan untuk menunjukkan kesamaan atau penambahan informasi terhadap sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain, mo memiliki arti juga ataupun. Contoh penggunaan partikel mo. 1. Saya juga seorang pelajar. Watashi mo gakusei desu. Artinya, saya juga seorang pelajar. Kata watashi berarti saya, dan gakusei berarti pelajar. Partikel mo menggantikan partikel wa untuk menyatakan bahwa orang lain juga seorang pelajar seperti yang disebutkan sebelumnya. 2. Saya suka kucing dan juga anjing. Neko mo inu mo suki desu. Artinya, saya suka kucing dan juga anjing. Kata neko berarti kucing, dan inu berarti anjing. Partikel mo digunakan dua kali untuk menunjukkan bahwa kedua hal tersebut memiliki kesamaan, yaitu sama-sama disukai. Yang ke-9, partikel no, penanda kepemilikan atau keterangan. Partikel no dalam bahasa Jepang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antar kata benda. Partikel ini memiliki fungsi yang mirip dengan kata dari atau milik dalam bahasa Indonesia. Contoh penggunaan partikel no. 1. Ini adalah buku saya. Watashi no hon desu. Artinya, ini adalah buku saya. Kata watashi berarti saya, dan hon berarti buku. Partikel no digunakan untuk menunjukkan bahwa buku tersebut milik saya. 2. Ini adalah budaya Jepang. Nihon no bunka desu. Artinya, ini adalah budaya Jepang. Kata nihon berarti Jepang, dan bunka berarti budaya. Partikel no digunakan untuk menunjukkan bahwa budaya tersebut berasal dari Jepang. Sepuluh. Partikel kara dan made penanda awal dan akhir waktu, tempat. Dalam bahasa Jepang, terdapat dua partikel yang sering digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir suatu kejadian, yaitu kara digunakan untuk menunjukkan awal suatu kejadian, bisa berupa waktu atau tempat. Made digunakan untuk menunjukkan akhir suatu kejadian, bisa berupa waktu atau tempat. Contoh penggunaan partikel kara dan made. 1. Saya belajar dari jam 8. Hachiji kara benkyou shimasu. Artinya, saya belajar dari jam 8. Hachiji berarti jam 8. Kara menunjukkan bahwa aktivitas dimulai dari jam 8. 2. Saya berjalan kaki sampai sekolah. Gakko made arukimasu. Artinya, saya berjalan kaki sampai sekolah. Gakko berarti sekolah. Made menunjukkan bahwa perjalanan berakhir di sekolah. Kesimpulan, jenis-jenis partikel dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang, partikel adalah elemen kecil namun sangat penting. Dalam membentuk kalimat, partikel membantu menentukan fungsi kata dalam kalimat dan memberikan makna yang jelas. Berikut adalah beberapa partikel utama dan fungsinya. Partikel wa digunakan untuk menandai topik dalam sebuah kalimat. Partikel ga digunakan untuk menandai subjek yang ditekankan. Partikel wo menunjukkan objek langsung dari sebuah tindakan. Partikel ni menunjukkan tempat atau waktu tertentu. Partikel de menunjukkan tempat kejadian suatu peristiwa atau tindakan. Partikel tu berarti dan atau dengan digunakan untuk menghubungkan kata benda atau menunjukkan keterlibatan seseorang dalam suatu aktivitas. Partikel mo berarti juga digunakan untuk menunjukkan tambahan informasi. Partikel no digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan antara dua kata benda.
Partikel kara dan made digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari suatu waktu atau tempat. Kesimpulan akhir, partikel dalam bahasa Jepang berperan penting dalam struktur kalimat dan memahami penggunaannya akan membantu dalam berbicara dan menulis bahasa Jepang dengan lebih tepat dan jelas. Terima kasih sudah belajar bersama Kumakum di materi bab 8 tentang partikel dalam bahasa Jepang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan makin memperkaya pemahaman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan materi seru berikutnya. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.